Assalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, masuk di dalam adab-adab dalam hari Jumat. Yang dikhususkan padanya ada kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat. Disebut oleh Imam Ghazali pada kitab Bidayatul Hidayah beliau ada 7 adab. Kita sebutkan dengan perinci satu persatu. Yang pertama, fasta'idda laha yaumul khamis. Tuh, adab yang pertama tuh. Tandain di situ nomor 1. Maka bersiap-siaplah untuk menyongsong hari Jumat itu yaumul khamis, dari hari Kamis. Bitanzifis siyab, dengan membersihkan pakaian-pakaian kita. Lihat tuh, kan begitu. Tiba-tiba sholat Jumat nggak pakai putih. Kenapa? Kotor. Ya hari Kamis nggak diperhatiin. Coba diperhatiin hari Kamis. Yang kotor dicuci. Itu. Makanya kalian kalau lagi sumpek, ya, lagi di pondok, sumpek begini, begitu. Apa di antaranya menghilangkan itu semua? Nyuci. Maka Imam Syafi'i katakan, man zala thawbuh, man nadzufa thawbuh, zala hammuh. Man nadzufa thawbuh, zala hammuh. Siapa yang bersih bajunya, maka hilang sumpeknya dia. Itu. Habis nyuci, plong deh. Ya. Ailis. Wa bi kathrati tasbih wal istighfar asyiatul khamis. Nah, ini semuanya membersihkan pakaian, perhatikan itu, dengan memperbanyak tasbih, istighfar, doa asyiatul khamis. Itu dimulai dari ba'dal asar. Ba'dal asar yaumul khamis. Setelah asar tuh asyiatul khamis itu asyiat di petang hari. Di senja hari, asyiyah. Jadi setelah asar, pakaiannya dirapikan, dibersihkan, bajunya dipersiapkan untuk Jumat. Fa innaha sa'atun tuwazi fil fadli sa'ata yaumil jum'ati, maka sungguhnya itu dia, asyiatul khamis itu waktu selepas sholat asar pada hari Kamis, tuwazi, menyamai di dalam keutamaan sa'ata yaumil jum'ati, waktu pada hari Jumat. Sampai ada talik di sini di kitab Ihya disebut qala ba'dus salaf innalillahi ta'ala fadlan siwa arzaqil ibad. Sesungguhnya Allah memiliki sisa-sisa yang telah Allah takdirkan pada rezeki setiap hamba. Jadi ada sisa. La yu'ta min dzalikal fadlu, tidaklah diberikan sisa rezeki tersebut illa man sa'alahu asyiatul khamis wa yaumil jum'ah. Ya, tidaklah diberikan melainkan bagi mereka yang minta pada Kamis ba'dal asar itu, hari Kamis, dan juga pada hari Jumat. Ketika mereka minta supaya diberikan rezeki, maka Allah berikan tuh keutamaan sisa saya. Wanwi soma yaumil jum'ati lakin ma'as sabti au ma'al khamis. Dan niatlah untuk puasa hari Jumat. Niat puasa hari Jumat. Ya. Lakin ma'as sabti. Nah, ini yang disebut dengan ya, makruh. Kalau kita puasa pada hari itu sendirian, ifrat. Davi puasa hari apa? Jumat. Jangan puasa Jumat, melainkan kalau puasa sebelum atau setelah. Karena kan Jumat ini hari apa? Hari Id. Ya. Mul akhbir li dhaif. Ya, dhaif nah. Yantadir. Faham dong? Jadi kalau dia sendiri hari Jumat sendirian untuk puasa. Yang mana aja? Kasih. Ya. Hari Jumat
dia puasa sendiri. Terus sebelumnya dia sunnah untuk puasa, kalau nggak dia makruh. Atau hari Sabtu. Nah, tapi makruhnya ini karohah tanzih. Karohah yang tidak menuntut padanya dosa. Karohah itu makruh ada dua. Ada karohah tahrim, ada karohah tanzih. Kalau tanzih nggak menuntut dosa. Cuma makruh saja. Suatu yang dibenci doang. Tapi nggak ada hal yang di situ menimbulkan tadi dosa. Lakin ma'as-sabti au ma'al khamis. Akan tapi puasalah hari Jumat itu bersama Sabtu atau hari ke fi ifradiha nahyun, dikarenakan di dalam kesendiriannya itu ada larangan. Jadi kesendirian itu adalah larangan. Itu yang pertama. Yang kedua, adabnya fa idza tala'a 'alaika subhu. Maka jika terbit atasmu subuh pada hari Jumat, fagtasil. Maka mandilah. Nah, di sini sunnahnya mandi pada hari Jumat. Ada khususiyah yang tidak dimiliki oleh hari-hari lain, bahwa mandi itu disunnahkan khususnya pada hari Jumat. Untuk siapa? Mandi hari Jumat untuk mereka yang mengerjakan sholat Jumat. Berarti sunnahnya mandi bagi mereka yang ingin mengerjakan sholat Jumat. Tapi bagi mereka yang tidak diwajibkan sholat Jumat atau tidak sholat Jumat lantaran udzur dan sakit, maka tidak Seperti siapa? Siapa yang diwajibin sholat Jumat? Nisa, perempuan. Perempuan wajib sholat Jumat ya? Enggak, berarti mandinya sunnah gak? Enggak sunnah. Ya, mandinya tidak. Karena kan gak wajib. Jelas? Beda hal kalau dia ingin mengerjakan sholat Jumat. Boleh gak sholat perempuan sholat Jumat? Ya boleh. Sunnah aja, gak wajib. Sunnah. Tapi jangan campur sama laki. Itu masjid misalnya di belakangnya ya, ada di situ ruangan bisa buat sholat perempuan, buat sholat Jumat, dan nyambung lagi dengan jamaah yang di depannya. Itu boleh dikerjakan sholat Jumat. Nah, bagi perempuan tersebut maka sunnah buat dia untuk beda hari kayak kemarin Idul Fitri dan nanti Idul Adha. Maka sunnahnya mandi bukan buat sholat Id, tapi lantaran buat hari. Harinya kita agungkan, bukan sholatnya. Harinya kita agungkan. Lantaran itulah dibolehkan bagi siapapun mengerjakan mandi, sekalipun perempuannya itu dalam keadaan haid atau nifas. Maka sunnah buat perempuan yang haid dan nifas itu tetap disunahkan mandi untuk hari raya, karena bukan ingin sholat, tapi mengagungkan hari. Nah, faqtasil dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, mandi itu sunnah, bukannya wajib dalam sholat Jumat. Tapi menurut mazhab lain seperti Imam Malik dan sebagainya itu wajib, karena mengambil hadis ini. Fa inna ghusla yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Maka sungguh mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang balik. Tapi di sini muhtalim diartikan orang yang mimpi. Tapi kata Imam Syafi'i, mimpi keluar dia mani, maka mau nggak mau mandinya jadi wajib, bukan lantar Jumat. Karena ada hadis lain yang menyatakan, man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdalu. Siapa orang yang berwudu pada hari Jumat, maka itu yang bagus. Tapi siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama dari wudu. Maka disitulah hadis tersebut dipakai oleh Imam Syafi'i menunjukkan bahwa mandi itu tidak wajib. Summa tazayyana bisiyab. Nah, ini apa namanya? Adab yang ketiga. Maka menghiaskan diri dengan baju-baju yang putih, pakaian yang putih.
Tuh, makanya hari Kamis nyuci. Ya. Kalau enggak, alhamdulillah nanti pondok juga disiapin laundry. Maka salah. Al-kahrobaiyah. Pintar sekalian. Pokoknya yaumul Khamis mandi, Jum'ah wajib pakai yang putih. Tazayyan berhias bithiyabil biyut. Dengan baju-baju yang putih. Kenapa? Ayo, dinyalain lagi. Bisa lagi. Fa innaha ahabbu thiyab ilallah ta'ala. Maka yang putih itu adalah baju yang paling dicintai Allah. Sebagaimana hadis menyatakan ilbasu min thiyabikumul bayad. Ya. Ilbasu min thiyabikumul bayad. Pakailah dari baju-baju kalian yang putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Maka sungguh putih itu adalah baju yang paling bagus dari baju-baju kalian. Fa inna habbu thiyab ilallah ta'ala. Itu hadis saya karena itu. Ya. Karena ada perintah ilbasu min thiyabikumul bayad fa inna min khairi thiyabikum. Wasta'mil minat tib atyaba ma indaka. Nah, pakailah dari wangi-wangian yang paling wangi yang kamu punya. Ya wangi banyak jadinya. Ada 1, 2, 3. Khusus Jumat, ini wangi yang paling bagus, yang paling mahal, yang paling harum. Pakai itu doang hari Jumat. Karena ada riwayat tuh disebutkan di kitab Kifayah, Syarah Bidayatul Hidayah. Itu ada hadis yang menyatakan annal malaka yastaghfiru lil mutatayyib lil jum'ati madama alaihi rihuhu. Annal malak yastaghfir lil mutatayyib. Sungguh malaikat itu meminta ampun kepada Allah buat orang yang berwangi-wangian pada hari Jumat. Madama alaihi rihu, selama wangian Jumat wangian dari minyak wangi itu masih ada pada badannya. Selama masih minyak wangi yang mahal. Iya, jadi lama hilang. Kalau 1000 perak. Ya, habis kena air wudhu hilang. Yang bagus lihat. Jadi sampai sore itu. Habis Jumat sampai sore masih wangi. Terus tuh malaikat minta ampun pada Allah buat orang tersebut. Madama alaihi rihu, selama wangian itu masih melekat pada badannya. Ya, nanti kita teruskan tentang masalah taklimul adfar, potong kuku dengan caranya, ya. Lalu bersih-bersih dan adab-adab yang lain. Wallahu a'lam.